Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada salah satu publikasi di Sinta 3. Jadi walaupun saya sudah selesai S3, untuk melakukan publikasi itu memang butuh belajar, dan saya sudah mencoba untuk beberapa kali. Contoh misalkan untuk disertasi saya masih ada 2 manuskrip. Nah, itu saya sudah nyoba untuk memperrevisi dan memperbaiki. Memang setiap jurnal itu mempunyai apa ya, kayak grade masing-masing. Jadi saya juga sudah nyoba untuk di Sinta 2, Sinta 1, itu memang tidak semudah yang orang-orang lakukan. Jadi saya juga berusaha untuk nyoba. Nah, ini saya akan jelaskan secara teknis ya. Di sini saya dataset dari Kaggle. Ya, sebenarnya penelitian terkait tumor otak itu sudah banyak sekali ya. Nanti silakan di-download aja di sini di full text-nya. Nah, ini saya tunjukkan di daftar pustakanya. Terkait tumor otak itu banyak sekali. Nah, yang namanya melakukan penelitian itu kan kita merujuk di penelitian sebelumnya, terus kita melakukan apa nih yang agar bisa meningkatkan apa atau mempercepat atau apa. Nah, itu yang dimaksud dengan novelty. Nah, terus caranya bagaimana ya? Kita melakukan misalkan modifikasi atau apa. Terus yang saya pakai acuan itu daftar pustaka nomor 1, yaitu Brain Tumor Classification Using Convolutional Neural Network. Ini adalah artikelnya. Ini. Nah, ini dipublikasikan oleh jurnal Springer. Nah, ini Springer. Nanti bisa di-download aja, terus dicari. Terus di sini tuh kayak mengenerate, mengusulkan 5 convolutional neural network ini. Semua ini saya coba. Nah, datasetnya saya ngambil dari mana? Dari Kaggle. Di manuskripnya juga sudah ada, bisa nanti di-download. Ini ya. Nah, terus datasetnya kan ada training, ada 4 kelas ya. Glioma, meningioma, no tumor, pituitary. Terus yang testing juga sama. Ini. Ada 4 kelas. Terus dari masing-masing arsitektur itu saya buat dulu uji coba. Di sini saya juga menyampaikan hasil uji coba dari arsitektur ke-1, ke-2, ke-3 dari manuskrip yang saya acu tadi, yaitu miliknya Abiwinanda. Nah, itu saya coba, terus hasil evaluasinya ini saya coba dengan data set yang saya download dari Kaggle. Kemudian saya tadi menyebutkan bahwa saya menggunakan transfer learning. Jadi di sini konvolusi dari CNN itu kan banyak, kita bisa mengenerate sendiri. Contoh mengenerate sendiri seperti di artikel ini tadi saya contohkan. Saya buka satu persatu. Saya nggak buka dari Jupyter Notebook, tapi saya buka langsung dari Visual Code. Nah, ini untuk mengakses file yang ada di folder ya. Ini mengakses file yang ada di folder, baik itu folder training ataupun testing. Ini kemudian ini adalah untuk mengakses direktorinya. Kemudian ini arsitekturnya yang ada di manuskrip ini. Terus hasil istilahnya hasil dari pembuatan generate tadi, ini jumlah parameternya. Nah, ini semua saya lakukan pembuatan mulai dari arsitektur pertama, kedua, nah ini yang arsitektur kedua. Jadi saya menyesuaikan ini, tapi saya ukurannya saya menggunakan ukuran 256 kali 256. Nah, terus yang saya generate apa? Saya hanya membandingkan
Saya hanya membandingkan dengan transfer learning, yaitu transfer learningnya ini, Inception ResNet VGG 16. Nah, kalau melakukan transfer learning, jadi kalau kita membuat dari Colab ataupun Jupyter Notebook itu ada sesuatu yang berbeda. Walaupun sama-sama di Jupyter Notebook, tapi kalau beda PC itu beda. Karena saya mencoba, di sini bisa sampai banyak kali training. Nah, nanti kalau di Colab itu kadang hanya bisa berapa langsung ke stop dengan sendirinya. Jadi kayak butuh di setting, adanya settingnya. Ini misalkan Inception. Nah, kita panggil, istilahnya tadi kan kita menggunakan inception ya. Inception berarti kita panggil dulu, ini kita panggil dulu, maaf ini ResNet, tapi namanya inception. Nah, pokoknya saya hanya ganti di sini sebenarnya. Yang asli Inception itu ResNet semua. Iya, kok ResNet semua ya? Ya, ResNet nggak apa-apa lah. Intinya tinggal ganti di sini. Biasanya saya kalau butuh gitu, saya ngeceknya langsung di Keras, Inception, itu aja, Inception. Terus ini nanti ada banyak versi. Nah, kalau butuh ini dicek aja Keras application. Nah, ini ada Inception, itu ada banyak versi. Nah, ini tinggal menggunakan yang mana. Misalkan pakai yang ini, caranya menggunakan gimana, ya udah ditulis ini Inception. Setelah itu terus, karena ukuran saya tadi 256 kali 256, terus tinggal dipanggil di sini Keras inputnya. Nah, ini ya, pokoknya ini Keras inputnya. Terus kita menggunakan layer apa. Nah, di sini ada layer apa, kita menggunakan layer apa, di sini tinggal nambahkan. Terus ini tinggal menyesuaikan jumlah kelasnya. Terus optimizer dan sebagainya ini bisa disetting, bisa digunakan SGD apa. Nah, ini juga sama optimizer ya, tinggal ngecek di sini. Optimizer di Keras itu apa saja. Nah, ini ada macam-macamnya, bisa dicek. Penjelasannya juga ada, misalkan SGD itu apa. Terus di sini, nah ini kan ada penjelasannya. Terus loss. Nah, lossnya ini juga sama. Biasanya kalau saya hanya membedakan, kalau kelasnya ada 2, langsung saya pakai binary cross entropy. Kalau kelasnya lebih dari 2, langsung saya pakai cross entropy, gitu aja. Penjelasan terkait loss itu juga bisa dicek di sini. Loss itu, nah ini loss. Semua saya cek di Keras penjelasannya. Kemudian nanti kalau sudah, nah ini yang membedakan. Kalau saya di apa ya ini nyebutnya, intinya saya pakai Jupyter Notebook di PC yang ini, yang saya pakai untuk rekaman, itu saya pakai setting step per epoch. Ini tetap akan jalan sesuai, misalkan saya menggunakan epochnya 10, setiap epochnya 200 iterasi, ya akan dia jalan sebanyak itu. Ini ya, ini akan jalan sebanyak itu juga. Nah, kalau yang laptop sebelumnya, yang intinya laptop waktu saya dipinjami untuk S3 itu, nah itu harus nyeting, nggak bisa seperti ini.
walaupun kita nyeting di sini stepper EPO 200, EPO-nya 10, itu nggak mau, tetap harus ditambahkan di bagian sini. Di sini ada bed size, jadi harus membaca setiap foldernya ada bed size. Itu yang seingat saya. Contoh misalkan code yang dari laptop sebelumnya, nah ini contoh, saya ada tambahan bed size di setiap foldernya. Nah ini, saya nambahkan bed size di sini karena ini, nah ini kan saya EPO-nya 50, nah dia ngerunningnya hanya 21, padahal datanya banyak. Selain ini contoh, pokoknya saya nyoba beberapa kali itu memang nggak bisa sesuai. Misalkan saya pengennya membaca seluruh data, nggak mau semua. Ada apa ya, kayak di laptop tersebut butuh kayak butuh ditambahkan untuk menyesuaikan. Nah kayak gini. Terus contoh lainnya, nah hampir semuanya saya tambahkan bed size seperti ini. Nah itu sih penjelasannya. Jadi kalau kita menggunakan generate model dengan convolution neural network, jika kita menggunakan transfer learning, terus baik itu di Colab ataupun menggunakan Jupyter Notebook, intinya agar bisa datanya terbaca semua harus disetting. Mau baik menggunakan bed size, tinggal menyesuaikan, atau yang tadi saya kayak gini, di sini tidak menggunakan bed size tapi stepper EPO. Ya, itu penjelasannya. Terkait CNN saya sudah banyak publikasinya, termasuk untuk segmentasi, terus selain segmentasi untuk klasifikasi juga banyak, bisa dicek langsung di Google Scholar saya. Intinya saya tidak ingin sok pintar atau sok menggurui, enggak, tapi intinya saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan, karena saya orangnya harus paham kalau sudah dikerjakan dulu gitu. Jadi kalau masih baru baca itu memang masih nerawang. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.